Horas Merdeka. Ya, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit edukasi kepada kita semua, mengingat ya di era sekarang ini, ya era artificial intelligence seperti generative AI yang didukung oleh teknologi LLM, ya, atau large language model, ya, didukung juga dengan algoritma NLP, natural language processing, ya. Semakin banyak informasi palsu atau disinformasi atau hoax yang dijadikan konten, didukung oleh mereka-mereka atau jejaring konten kreator yang dengan sengaja mendapatkan keuntungan finansial dari monetisasi hoax atau disinformasi, uh, seperti ya jejaring konten kreator yang membackup Roy Suryo, Tifa, dan Refli Harun. Orang-orang semacam itu kita harus antisipasi sehingga tidak menimbulkan apa namanya perpecahan, ya, diskursus yang tidak penting di Republik ini. Ya, mereka-mereka ini sengaja memanfaatkan hoax dan disinformasi untuk kepentingan finansial maupun politik praktis mereka. Ya, jadi ada 10 ya bahaya yang saya simpulkan, 10 bahaya penyebaran hoax dalam industri apa namanya disinformasi yang sekarang ini sangat merebak, ya. Yang pertama adalah ya menyebarkan penyebaran berita bohong, ya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan membuat yang membuat ini si pembuat konten ini terdorong memproduksi hoax ya secara repetitif, ya, berulang-ulang dan dalam jumlah atau frekuensi yang besar gitu ya. Jadi diulang-ulangi terus, ya, berita-berita beracun ini, berita bohong, poisoning data, ya, data-data beracun, sehingga publik semakin percaya dengan apa yang mereka ungkapkan. Contoh, ya, statement apa namanya tanpa dasar dari Roy Suryo, ya, 99,9% palsu tanpa didukung pembuktian numerik, pembuktian matematik, pembuktian forensik misalnya, ya. Begitu juga dengan statement penipuan dari Tifa yang mengatakan 92,37% apa namanya foto di album alumni Fakultas Kehutanan UGM itu tidak cocok dengan foto pada saat Pak Jokowi jadi presiden, tanpa pembuktian matematik, tanpa pembuktian numerik, ya, tanpa kajian sama sekali, hanya berdasarkan chatbot semacam ChatGPT yang merupakan tadi yang saya bilang menggunakan teknologi LLM, ya, large language model, dan NLP, ya, natural language processing, yang menghasilkan seolah-olah informasi, padahal itu adalah kuasi informasi atau informasi yang setengah benar, setengah tidak benar. Jadi statement 92,37% itu hanya numerik yang dihasilkan oleh ChatGPT, ya, chatbot AI gitu, ya. Statement itu, ya, statement dari Tifa itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang merupakan hoax, ya. Karena apa? Ya, prosesnya sangat gampang yang dilakukan Tifa itu, ya, dalam memproduksi hoax itu. Ya tinggal di-scan misalnya, ya di crop foto di album alumni itu, kalau kalau itu pun kalau dia benar lakukan, ya. Setelah itu dia ambil foto pada saat
Jokowi jadi presiden, ditampilkan diupload dua video foto tersebut, terus ditanyakan, ya, sebutkan kecocokan presentasi kecocokan dari dua foto ini menggunakan Bayesian. Baru muncullah nilai-nilai numerik itu tanpa kita mengetahui, ya, proses-proses tahapan-tahapan pencocokan dua citra digital menggunakan Bayesian Machine Learning. Tahapan-tahapan yang sangat kompleks tersebut, bagaimana mengakuisisi citranya, bagaimana melakukan pre-processingnya, terutama denoisingnya, bagaimana mengekstraksi fiturnya, bagaimana uji similarity terhadap vektor dari fitur tersebut, ya, bagaimana selanjutnya mencari prior dan posterior probabilitasnya. Dia tidak perlu paham itu, yang penting dia ucapkan yang hanya merupakan produk dari chatbot itu. Itulah menurut saya hoax, ya, informasi palsu yang terus direpetisi oleh mereka, ya, timnya Refli Harun, Rosuryo maupun Tifa, tanpa mereka berani mempresentasikan kajian numerik atau kajian matematik terhadap statement mereka tersebut. Ya, coba kalian lihat, ya, baik di podcast maupun di televisi, mereka tidak berani menampilkan itu. Bahkan pada saat digelar perkara khusus, ya, baik di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya, itu bisa dibuktikan dan itu direkam, ya, dalam CCTV maupun alat perekam yang mereka punyai. Yang berani mempresentasikan hasilnya, ya, secara matematik, numerik maupun program, ya, program Python saat itu adalah saya. Sayalah satu-satunya pihak yang berani mempresentasikan di depan pejabat-pejabat polisi maupun para penyidik. Itu bisa saya pertanggungjawabkan informasi ini. Karena apa? Ya cuma saya yang berani mempresentasikan ke depan mereka, ya. Ada Karwasidik, ada penyidik, ada lainnya, ya. Jadi mereka, Rosuryo dan Tifa itu tidak ada mempresentasikan, mereka hanya membawa bahannya dalam bentuk kertas tanpa berani mempresentasikan, ya, secara bertahap statement-statement mereka tersebut. Inilah hoax, ya, dan selalu diulangi di dalam konten-konten penyebaran berita bohong di semacam Refli Harun dan konten kreator lainnya. Ini sangat berbahaya, saudara, ya. Yang kedua, ya, pertama tadi mempercepat penyebaran berita bohong, ya, berita kebohongan. Yang kedua, menciptakan insentif ekonomi untuk menipu. Ya. Jadi ya itu berita palsu tadi itu yang diulang-ulangi itu, ya memang ada motivasi ekonominya. Ya, semakin sensasional sebuah informasi, semakin besar peluang mendapatkan klik, iklan, donasi, ataupun keuntungan lainnya. Setidaknya klik dari AdSense dari konten-konten Refli Harun tuh, ya, ada juga langkah update dan lainnya, itu mendapatkan rupiah yang besar, saudara, tidak main-main gitu loh. Ya. Dia bisa puluhan sampai ratusan juta rupiah tiap bulan, ya, hanya menyebarkan berita-berita bohong tersebut. Yang ketiga, ya, merusak kepercayaan publik, gitu, ya. Jadi masyarakat menjadi sulit membedakan informasi faktual, opini, propaganda, dan manipulasi. Ya. Jadi statement-statement manipulatif dari Rosuryo dan Tifa ini yang tidak ada dasar numeriknya, ya. Apalagi Rosuryo yang pertanggungjawaban akademiknya nggak ada, ya, hanya lulusan Visipol, UGM yang jauh sekali dengan propaganda dia yang self-proclaim, ya, mengklaim dirinya sendiri sebagai pakar telematika, entah dari mana, ya, dia mendapatkan gelar semacam itu.
Yang keempat, itu memanipulasi opini dan perilaku masyarakat. Nah, ini sangat penting ya. Jadi disinformasi atau informasi palsu tersebut dapat digunakan untuk memengaruhi pilihan politik, ya, keputusan ekonomi atau sikap sosial. Jadi terutama ini ya, pilihan politik. Saya yakin ya sebenarnya propaganda mereka ya adalah untuk kepentingan politik tahun 2029. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ya seperti saya terangkan di video sebelumnya, ya, ketika fakta baru itu kita dapatkan, ya seharusnya kita berani untuk minta maaf, berani untuk mengkoreksi, ya, seperti stempel di ijazah Pak Jokowi katanya tidak ada dalam kurung SMA 6 Negeri Surakarta. Padahal saya dapatkan sendiri bersama dengan Mikael Sinaga, ya, di narasumber di Solo, seangkatan dengan Pak Jokowi memang ada dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta, ya, di stempelnya, stempel ijazah tersebut. Harusnya kalau mereka tidak sengaja menyebarkan disinformasi dengan untuk kepentingan finansial maupun politik, ya berani harusnya mereka bertanggung jawab dan minta maaf itu loh. Tetapi itu sengaja tidak mereka lakukan. Ya itu berikutnya adalah hoax ini bisa memicu konflik dan polarisasi. Ya, konten-konten provokatif dengan judul-judul provokatif, apalagi ada tanda tanya, ya, tanda tanya terus tanda seru yang sering kita dapati di konten-konten Refli Harun itu bisa memicu ya konflik dan polarisasi. Jadi membuat permusuhan, ya, membuat permusuhan antar kelompok dan memperuncing perbedaan. Inilah kalau orang yang memanfaatkan hoax ya untuk mendapatkan rupiah. Ya. Dia bukan untuk mencari kebenaran, ya, tetapi ada kepentingan lainnya. Selanjutnya, hoax ini bisa membahayakan keselamatan publik. Ya. Hoax tentang apa namanya, banyak hal ya, bisa tentang ini ya, kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi, bisa tentang hal-hal lain, apalagi tentang kesehatan, bencana dan lainnya, itu dapat menyebabkan masyarakat mendapatkan informasi yang salah atau keputusan yang salah. Ya, ini sangat bahaya sekali. Selanjutnya merugikan individu dan institusi. Ya. Fitnah dan informasi palsu dapat menghancurkan reputasi seseorang, organisasi maupun lembaga pemerintah. Selanjutnya, memanfaatkan algoritma platform digital. Nah, ini yang paling bahaya sekarang ya. Sistem yang mengutamakan, jadi algoritma di dalam media sosial itu, termasuk YouTube, adalah sistem yang mengutamakan engagement. Ya, engagement sehingga membuat konten kontroversial dan sensasional itu memperoleh jangkauan lebih besar. Ya. Jadi karena tujuannya adalah engagement, mendapatkan monetisasi, mendapatkan pengaruh yang lebih besar menggunakan informasi palsu itu, ya, sehingga dibuatlah konten-konten sensasional ya untuk menjangkau. Itu kelebihan Refli Harun itu kalau saya lihat ya, membuat judul-judul di thumbnail itu dengan sensasional, dengan tanda baca, tanda tanya, itu dia kelebihannya di situ. Dan bukan hanya Refli Harun dan jejaring konten kreator mereka seperti itu ya. Selanjutnya, hoax ini bisa melemahkan demokrasi dan kualitas pengambilan keputusan. Ya, informasi palsu menjadi komoditas yang menguntungkan. Ya, ruang publik dapat dipenuhi dengan manipulasi sehingga keputusan masyarakat tidak lagi didasarkan pada informasi yang dipercaya, tetapi berdasarkan informasi palsu, hoax. Ya. Nah inilah
saudara, bahayanya hoax ya, informasi palsu, dan dalam industri sekarang kita masuk era industri atau industrialisasi disinformasi. Ya, ini buktinya di kasus ini sangat berbahaya sekali. Ya, orang bisa percaya dengan Refli Harun, ya, dan semua jejaring konten kreator mereka tanpa perlu validasi dan pembuktian. Bayangkan, ya, sampai detik ini tidak satupun konten, ya, tidak satupun video oleh Refli Harun maupun jejaring konten kreator mereka yang berani membuktikan statement Rosuryo maupun Tifa secara numerik, secara kajian akademik, maupun secara demonstratif kepada kita, ya, kepada penontonnya, gitu. Karena apa? Mereka tahu itu adalah statement palsu. Mereka tahu itu statement palsu, statement politik, statement hoax, dan disinformasi. Mereka menghindari itu. Untuk apa? Ya tadi, keuntungan finansial, ya, sengaja dibuat sensasional. Untuk apa? Kepentingan politik praktis 2029 dan lainnya. Hanya mereka lah yang tahu itu. Ya, jadi pemirsa, kita harus hati-hati dengan langkah mereka. Ya, oleh karena itu, ya, mereka sangat takut. Mereka akan berupaya, ya, kasus ini berhenti di pra-peradilan. Jadi tidak masuk ke sidang pokok perkara, sidang yang menguji material untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran statement dari Roy Suryo 99,9% palsu dan statement dari Tifa 92,37% ketidakcocokan antar dua foto, ya, ataupun dia katakan bahwa setelah melihat struktur bentuk hidung, bentuk bibir, gigi dan segala macam itu di dalam pokok perkara. Saya selalu mengingatkan, sebenarnya masih ada kesempatan untuk Rosuryo, Tifa maupun Refli Harun ini untuk bertobat, ya, menghentikan semua informasi palsu atau hoax ini. Tetapi, ya, mereka tahu kepentingan mereka lebih besar, ya, meracuni publik dengan data-data beracun, ya, demi kepentingan mereka. Dan ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya, ya. Meskipun, ya, tahu sendiri Refli Harun sangat jago dalam membungkus statement-statementnya seolah-olah statement itu statement yang edukatif secara hukum, gitu. Padahal bagi orang yang punya kecerdasan, ya, statement-statement atau konten-konten mereka ini sangat beracun dan memengaruhi opini publik dengan informasi-informasi yang salah. Ya. Oleh karena itu mereka sengaja menghindari, ya, pembuktian dari statement-statement mereka. Ya, sangat menghindari, dan mereka, ya, sangat takut, ya, masuk ke pokok perkara karena di situ akan ditelanjangi, akan dikuliti bahwa mereka hoax-hoax yang mereka ucapkan selama ini terbukti di pengadilan. Merdeka, Horas.